Audio. Yuk. Jos, ketemu lagi tektok. Ini obrolan kita yang ketiga ya. Barengan salah satu sahabat gue. Wede. Barengan salah satu sahabat gue yang paling sibuk karena dia telepon lagi. Dia banyak banget proyek-proyek karena dia juga entrepreneur tinggi ya. Dia pengusaha sebenarnya, kerjanya ya usaha terus apa-apa diusahain ya, jadi pengusaha gitu. Udah barengan sama salah satu teman yang ada di Good Side, di area Good School. Kalau ngomongin Good School ekosistem itu ada 800 meter persegi. Nah, ini ada 1000 meter persegi di samping namanya Good Side. Itu terdiri dari berbagai macam teleponnya kagak ada. Kan telepon. Studio seniman. Ada yang bikin ada yang jadi studio editing dan seterusnya gitu. Ada kantor, ada publisher dan seterusnya, studio seniman. Nah, ini ada salah satu seniman yang memang waktu itu datang ke sini untuk katanya datang jadi studio. Ternyata jadi tempat kopi. Yoi. Karena dia apa? Karena dia pengusaha. Apapun diusahakan. Nah, udah barengan sama namanya Ube nih. Wih, nama panjang siapa, Be? Ini nggak ada tas-tas gitu ya? Karon sih. Ya salah satu sponsor yang ada di TikTok nih. Ya, sponsor lah, kuluk-kuluk lah. Mantap, sponsor tunggal ya. Belum ada peningkatan ini ya, penjualan ya dari sponsor utama ya. Saya sebagai investor utama saya mulai mau cabut nih. Cabut berkas. Nah, pertanyaan apa tadi pertama? Enggak, gue belum nanya. Yoi, ada Ube, Be. Gimana, Be? Apa kabar, Be? Jos ya? Baik. Terus gimana nih, Be? Lagi masa-masa pandemi kayak gini, Be? Biasa. House life. House life, rumah life. Housewife itu namanya. Ini house life. Biasa aja. Nggak ada penurunan, nggak ada peningkatan juga ya? Kalau turun, Mas, dari dulu juga udah turun. Nggak usah ada pandemi juga. Kalau ada pandemi juga udah turun. Udah turun ya pasti ya? Turun. Tapi ya nggak mungkin turun kalau nggak ada yang dinaikin, bener nggak? Iyalah, namanya nanti juga naik kan turun ya? Iyalah. Kayak hidup ya? Iyalah, namanya juga kan kita kreatif. Apa nggak ada hubungannya? Iya, pokoknya gila. Naik turun deh. Ini lagi turun tapi sih emang pandemi ya. Iya, tapi ini kalau ngomongin sama Ube, sebenarnya dulu gue juga pernah kita pernah ngapain, Be? Oh, gue jadi salah satu kurator ya buat pameran tunggal lo. Si anjing. Iya, gila ya. Jadi lu waktu itu kerjanya apa ya? Kurator ya? Gue nggak tahu, Be. Nggak, kebetulan waktu itu gue jadi kurator. Oh iya benar. Buat pameran lo. Tunggal gue ya. Iya, pameran tunggal, terus ya sempat ngobrol-ngobrol mau ngebahas tentang apa, karya-karya terbarunya bakal kayak gimana. Iya, yang soalnya banyak orang tahu nih, wah karya-karyanya Ube nih jahil-jahil nih gitu sebenarnya. Padahal karyanya seni lukis ya. Kok jahil karya Ube jelek-jelek. Oh iya. Kagak pernah ada yang ngomong jahil jelek. Bukan gue yang ngomong. Oh iya. Lu tadi. Jelek. Iya. Gue nggak enak ngomong jelek. Gue bilang jahil. Iya, jelek-jelek pokoknya. Pas jahil itu jadi dalam konteks jelek juga sebenarnya jahil kalau ngeliatin visual, Be. Sama aja, Be. Emang harus jahil gitu. Nah, dalam harus jahil dalam kan ngomongin visual. Iyalah, kan kita kampus jahil. Oh iya bener ya. Iya kan? Institut Kesenian Jahil. Kampus jahil. Kampus jahil. Be, gimana jadi Be? Kalau ngomongin sama ini sebenarnya TikTok ini sebenarnya ngobrolin tentang gimana hubungan lo sama ruang. Kan kita sebenarnya lagi dibatasin nih. Semua orang pakai digital apa segala macem nih, Be, gitu. Nah, sebenarnya pertanyaan ini sederhana, hampir sama kayak lakuin nama yang sebelumnya kemarin gua sama Sigit, sama Selda gitu-gitu. Oh, ini udah gue episode berapa nih? Ketiga. Ya, kalau gimana kan lu sponsor, masa lu nggak tahu? Saya mau ngasih duit saja. Gila, kopi. Kasih kopi. Siram juga. Ya duit udah gue bikinin dari gelas, kopi. Mau ngasih duit. Supportnya gitu ya. Masalah ruang. Apa? Kalau jadi kita ngomongin ruang, ngomongin kolektif, karena lu juga ada di gambar slow ya. Galau. Gambar bareng Malau. Kita tar dulu cerita. Oh iya, panjang. Wah, panjang. Jadi panjang. Nah, Be, kalau ngomongin sama kolektif nih, Be, misalnya gitu, Be. Lu pertama kali bikin kolektif tuh kapan sih, Be? Zaman kuliah kah atau jangan-jangan sebelum SMP? Tongkrongan lah. Tongkrongan. Bisa lu ceritain nggak tuh? Gimana tuh awalnya? Yang berasa kolektif ya? Kolekan tuh ya berasa SMA lah. Iya, SMA. Ngapain tuh, Be?
nongkrong. Jadi kan dulu kan SMA tuh biasanya ada ekskul kan. Biasalah kelas apa? Rohis gue. Oh, Pak. Tapi kelas 1. Tapi kelas 1 Rohis gue. Kalau ngeliat muka sih cocok ya. Rohis gue. Iya. Kelas 2 jadi ngebobol tuh kotak amalnya. Oh, ngejarnya ke situ jadi Rohis. Iya, jadi saya metain dulu dalam apa yang bisa dicolong untuk ke depan. Enggak sih, enggak. Itu namanya maling. Ngetain. Ini orang mau ibadah apa mau nyolong? Aduh, terus. Iya, gue Rohis. Jadi tuh dulu kelas 1 belum nongkrong. Udah. SMA belum. nih? SMA. Oke. Jadi gue baru berasa kolektif itu di Lu tongkrongan. kenapa waktu itu milih Rohis? Waktu itu kan pasti kan ada ekskul basket, ada ekskul apa? Pramuka Nggak ada? tahu, ngikut-ngikut aja. Ya ada pramuka nggak ada. Ada nggak ya? Nggak ada. Kesehatan, UKS. Nggak ada. PMR. Anjing UKS nggak ada. PMR. PMR nggak ada juga. PMR ada ya? Nggak ada kayak SMA gue. Nggak ada ya? Nggak ada. Basket, bola, pencinta alam, ya kan. Terus lu milih Rohis. Gue milih Rohis karena teman-teman tongkrongan gue Rohis. Satu rombongan deh waktu itu, belum di tongkrongan. Dari SMP? Enggak. SMP gue tuh SMP 2 di Depok. Cuma yang masuk ke SMA itu yang pinter-pinter doang. Jadi gue yang masuk. Oh, iya. Jadi cuma gue doang yang tuh masuk tuh. Handphone saya mana, Bapak Dwi? Aduh, cut. Tanya. Ambil tuh di situ. Aduh, ini maaf ya. Iya. Biasa. Bayaran udah gue transfer ya. Sadap. Gila, Jadi dipakai nggak nih? Ya. Terus. SMA. Jadi berasa pertama kenapa Rohis karena satu tongkrongan, belum tongkrong, satu gerombolan yang baru kenal atau teman-teman lama ngambilnya ikutan Rohis juga. Oke. Cuma waktu itu tertariknya karena gue punya teman-teman ke kelas 3 yang dulu kan senioritas tinggi tuh, biasa lah SMA ya. Iya. Kelas 3 pegangan punya kenalan pecinta alam. Ikut naik gunung. Wah, ini baru gue sebetulnya tertarik kan pecinta alam dulu. Ayo camping kan? Oke. Karena pramuka gue kan dulu SMP. Oke. Camping ayo berangkat. Tapi lo ikut dulu dikdasnya gitu-gitu. Ya males amat, gue mau campingnya doang. Enggak, gue nggak ikut. Akhirnya nggak jadi. Akhirnya gue masuk Rohis aja udah. Rohis ya cuma emang karena satu gerombolan main di Rohis. Yang ujung-ujungnya ntar akhirnya jadi tongkrongan bandel semua. Tuh Rohis. Yoi. Akhirnya kita nggak ada punya ekskul. Berapa orang tuh, Be? Rohis. Tongkrongan lo waktu itu? Wah, gue nggak inget gue. Banyak lah. lah. Gerombolan yang lo itu yang pertama masuk semua bareng-bareng. Berapa orang tuh? Masuk Rohis? Iya. Yang masuk Rohis mah cuma berapa orang ya? Yang emang sahabat lo berlima? Belum sih, belum jadi sahabat sih. Baru teman kenal aja. 5 lah paling lah. Berlima lah ya. Tapi itu yang sampai sekarang masih kontek-kontekan nih? Udah jarang? Sekarang enggak, karena beberapa kasus. Oh, oke. Lu yang bermasalah pasti ya? Enggak lah, gua mah mana pernah gua susah masalah. ya? Iya. Enggak, gua baik-baik. Iya, lupa. Iya. Jadi gitu, terus pertama nongkrong itu kelas 2 karena kan udah jadi senior. Kan kalau dulu kan tindas-tindas doang kan kelas 1 kan. Pas diajak nongkrongnya juga satu-satu akhir tuh baru ke tempat tongkrongan kita satu sekolah tuh. Kalau kolektif ya bertahu pas di situ karena kita kolekan. Kita baru kenal namanya kolekan, patungan untuk sesuatu. Bikin sesuatu, ngapa-ngapain bareng gitu ya. Iya. Oke. Nakalan remaja bareng. Nah, di situ deh. Akhirnya baru dimulai dari situ. Dari situ sampai sekarang komunitas tongkrongan itu solid sampai sekarang. Sampai sekarang solid. Terus nih sekarang abis itu beranjak ke kuliah. Kuliah Bikin apa gitu? Kuliah mencar. Seni lukis tuh lumayan tuh, tongkrongannya anak lukis. Nah, itu dia sebetulnya gue kecelakaan sih. Nggak kecelakaan. Nah, lu gimana tuh waktu itu? Ceritain. Waktu itu lu masuk lukis misalnya. Gua lulus kuliah tuh tujuan gue cuma stan. Masuk stan tadinya. Gue pinter lah matematika, hitung-hitungan gue pinter deh. Makanya wah stan cocok nih gue. Cuma nggak tahu gue. Jadi pilihannya udah stan aja udah. Cuma gue ada kecenderungan dari dulu pengen IKJ, seni gitu. Ada kecenderungan itulah pokoknya pilihan antara dua. Cuma yang seni ini cuma bercanda-canda aja biasa lah anak-anak kan. Pak, kok cuma ada IPA sama IPS sih kelas 3? Gue seni dong, gue gitu gue. Karena ya udah terus akhirnya Barto kebetulan mau masuk IKJ, Leonhard Bartholomeus. Teman gue dari satu SMA. Tahu. Lu apa tau IKJ? Ya gue ikut deh, juga deh. Kalau ITB sama ISI gue enggak, males ah. Udah IKJ aja, Jakarta. Deh IKJ, tes, lolos gue. Lolos, ada grade-nya dulu kan ya? Grade 1, grade 2, grade 3 kan ya? Gue kebetulan Barto grade 1, gue grade 2. Oke. Wah dapat potongan diskon lagi kan? Iya. Udah, stan. Nah lulus ujian stan,
Setelah IKJ, setelah pengumuman IKJ masih panjang kan soalnya. Udahlah IKJ aja. IKJ. Udah IKJ itu seorang tua ya udah. Tapi Stan waktu itu lolos padahal. Belum. Stan baru mau ujiannya setelah udah masih lama. Stan tuh belakang, Le. Ujiannya waktu itu. Iya. Cuma sebelumnya gue ikut les NF, Nurul Fikri. Gue enggak, gue SSC. bukan SSC, Sony Sugema College. Iya. Itu juga tempat buat judi, buat wah itu parah gue. Parah ya? Udah jadi kayak kolektif, bener kolektif. Iya. Jadi tempat les juga jadi nginep bareng gitu, nginep bareng, manggil anak-anak SMA mana gitu, teman-teman, ayo kita judi. Akhirnya dimarahin sama yang punya. Kalian membuat tempat ini negatif, padahal tempat belajar. Oh iya, kok parah tuh. Akhirnya masuk KJ, pilih Stan udah kandasin aja lah, gue udah IKJ udah seneng banget gue. Iya. Dapat grade lagi kan, dapat potongan, ya udah masuk. Orang tua oke. Tes, lo milih apa toh? Gue ngikut aja dah, pokoknya gue gambar pokoknya gue gambar deh. Udah seni rupa. Seni rupanya apa toh? DKV. Apaan tuh? Desain komunikasi visual. Apaan tuh? Gambar-gambar deh, Be, pakai komputer. Gambar-gambar kan? Oh yaudah ikut. Udah ikut. Pas tes baru tahu ada seni lukis. Dan lain-lain tuh, baru tahu tuh. Anjir ada gini-ginian, seru nih. Akhirnya pilihan 2 gue seni lukis. Pertama pilihannya DKV. Pilihan 2 seni lukis. Lolos DKV. Kan pindah jurusan kan garing ya? Mesti bayar nambah kan? Akhirnya masih kuliah PDSR tuh. Pemilihan pas masuk ngurus-ngurus orang DKV tuh kayak pusing, ya kan? Anak-anak desain tuh pusing bayar keluhannya dana pembuatannya mahal, apalah ngeprint, apalah ribet deh, bawa barang gede gitu kan. Kalau gua ngeliat studio lukis kok nongkrong, nyender, kobam, kayak nggak ada, bikin kopi. Aduh nih kayak nggak ada, kayak nggak ada tekanan aja, kayak nggak ada tekanan apa sekali. Kayaknya ini aja deh, gue kayaknya ini ada udah. Pindah gue, terus nanya, kan jurusan saya pindah mesti bayar 500.000 waktu itu. Jadi wah mahal banget. Pak kan pilihan saya kedua lukis, kenapa saya mesti pindah, saya mesti bayar? Ya bang harus gitu, miskino tuh. Ya, wah nyebelin. Akhirnya bayar. Ya. Demi kesejahteraan. Oke. Akhirnya seneng deh. Akhirnya berarti karena lu masuk seni lukis bayar 2 kali tuh. Ya kan, masuk IKJ-nya masuk bayar, habis tes, habis itu pengen masuk lukis lu bayar. Iya, brengsek nyogok kan. Lu jatuh. Emang lu brengsek. nyogok. Lu anak lukis yang nyogok berarti. Beda sama gua. Brengsek ya. Lu juga desain kan lu? Gua anak desain. Iya. Tapi pada saat perkenalan, gua tidak mengangkat tangan gua. Perkenalan apa tuh? Perkenalan semua satu angkatan. Kan perkenalan dulu. Wah, mana anak ini, anak kria kayu. Wah, kria tekstil. Itu pas gimana? Oh, pas sama dosen ya? Barengan sama dosen. Oh iya tahu gue di PD. Itu pas terakhir disebutin desain grafis. Wah, pada berdiri semuanya. Wah, gua langsung gila rame amat ya. Iya, desain rame. Desain rame. Udah kelar, semua pada keluar, gua turun ke bawah. Yang gue ingetin dosen lukis. Mas Aji. Oh iya. Mas, dari dosen lukis kan Mas? Iya, saya mau pindah boleh nggak ke lukis? Oh, kamu dari mana? Saya dari desain grafis. Oh, bisa banget. Tapi itu udah masuk di DKV? Di datanya. Di data gue masuk DKV. Terus? Karena gue belum menuliskan, kan gue belum dapat NIM. Ya kan? Belum, bukan? Belum lah. Kan baru masuk. Nomor induk mahasiswa gue belum ada. Terus? Makanya langsung, Mas, saya mau masukin seni lukis dong. Oh, ya udah. Nih dosen DKV-nya siapa waktu itu? Cewek. Nah, masalah di situ ada ya, bisa dipindahin ke sini. Oh, bisa dicoret di situ, masukin. Itu lo ngurusnya ke atas kan, Miski? Kagak langsung dosen. Langsung pas gitu. Saleh Husein baru masuk seni lukis. Udah dari situ. Gua juga keluarga gua taunya di kafe. Gua sebetulnya juga ngomongnya ke Jibot. Mas, gua masuk lukis, Mas. Iya, ntar urus gitu. Cuma ya gitu doang. Enggak langsung urus sekarang. Turun ke bawah, semua pada keluar, gua turun ke bawah. Beberapa ada yang nanya macam-macam. Nah, lu kenapa pindah ke lukis? Kalau gua kan tadi alasan gue lebih ngeliat anak lukis lebih santai aja. Kalau gua waktu itu berpikirnya soal kebanyakan orangnya aja. Gua tuh gua seneng rame-rame. Tapi dalam konteks pendidikan kan lu nggak bisa rame-rame, Bor. Urusan lu sama diri lu sendiri, nilai lu ya nilai lu. Ya kan? Nggak bisa. Caranya bagaimana? Wah, tapi kalau segini banyak, pertanyaan sederhana adalah prasarananya
ada nggak nih buat anak-anak segini banyak nih, gila di auditorium, buset. Lu mikir masih ada desain, 80% desain semua. Oh iya. Ini studio desainnya waktu itu gue udah lihat-lihat dan itu nggak banyak. Komputer juga masih yang tabung kan? Iya. Iya nggak? Masih pakai CBA. Wah, lu Pentium ya? Wah, pas lihat studio sedih juga kok desain grafis kayak gini nanti gitu. Terus ya AC, terus kayak steril banget. Terus setelah beres kuliah harus keluar dari ruangannya. Iya dong, karena mau dipakai lagi. Nah, lo bayangin studio-studio yang seni murni tidak melakukan itu. Begitu lo selesai kelas di situ, yang cabut bukan mahasiswanya, dosennya cabut, mahasiswanya tetap 7 tahun di lo situ. ngeliat kayak gitu ya? Iya, salah satunya ruangan itu. Jadi dari situ gue ngambil lukis, begitu gue masuk PD, wah gue udah punya locker gue. Udah nginep-nginep. Brengsek ya? Lu dapat locker paling gede. Yang diincar sama semua angkatan lama. Iya, yang pintu 2. Pintu 2 dan gede, punya Yanto Mamang. Iya. Gue pancing. Dikasih juga akhirnya, gila. Nah, jadi tapi Be, nah, terus kalau ngomongin soal ruang nih, Be, gitu. Ruang-ruang di mana sih yang sebenarnya paling lo kangenin, Be? Ngomongin ruang gitu ya. Wah, ini gue kangen sama ruang ini. Ya, gitu. Satu tongkrongan gua SMA itu. Oke, itu di Depok, belakang sekolah gua, rumah warung gitu. Jadi itu rumah warung udah kayak rumah kita kedua dulu. Jadi, di situ mulu. Wah, situ mulu nginep. Boleh di warung ini. Bebas. Ngutang udah pasti, tapi gua nggak biasa ngutang udah dulu. Mendingan nggak usah jajan gua. Kalau nggak minta teman. Pantesan sering kering bibir lo. Gua minta teman lebih sering gue. Lebih minta. Oke. Minta dapat 1 piring. Wah, celamitan. Yo, celamitan. Jajan apa gue perhatiin. Makanya gue dulu sebutan gue Gober sebetulnya, Paman Gober. Kenapa tuh? Hah? Ya itu aja pokoknya Gitu ya. filosofi Paman Gober lah. Iya. Nah gue minta aja. Selain itu, Be, di kampus lah lo pasti juga salah satu yang lo kangenin. Kampus mah juga. parah. Jadi itu ada dua tempat itu gue, SMA rumah kedua gue, kampus tuh rumah ketiga gue. Tapi tetap gue sebetulnya SMA masih lebih tinggi dulu, cuma ternyata kampus tuh tinggi juga. Jadi emang sebetulnya sama gue. Kalau Depok gue dapat sih ke SMA gue itu. Karena kayaknya kampus ini deh. Kampus tuh juga kampus parah. Ini juga, ya. Kalau gua kampusnya di tempat lain, kayaknya gua nggak segitunya deh. Nah, itu pasti akan nongkrong lagi ke anak-anak SMA. Itu kenapa ya? Makanya gue tugas akhir gue ngebahas kampus karena nggak bakal gue temuin kalau misalkan gue masuk kampus lain awalnya. Oke, berarti gini, Be, kalau kayak gitu itu tadi ada 2 ruangan. Nah, sekarang pertanyaan sederhananya adalah kalau nongkrong itu ruangan yang kayak gimana sih yang ideal buat lo? Wih deh. Pasti semua orang punya nih ruang ideal nih. Ruang ideal tuh yang kalau gue pegel gue bisa nyender misal. Atau yang kalau gue pengen nonton bagus pertanyaannya. Kalau gue mau nonton TV, gue nonton TV. Bagus pertanyaannya. Iya gitu-gitu tuh. Sebenarnya karena itu kan lo ikutan jadi kolektif nanti. Iya. Semuanya nih. Iya. Nah, sebelum ke situ, menurut sebetulnya tempat nggak ngaruh sebetulnya. Tempat bisa di mana aja. Tempat bisa di mana aja. Terus soalnya menciptakan suasana kenyamanan itu orang-orangnya justru sebetulnya. Oke. Iya kan? Oke. Lo mau tempat senyaman apapun kalau ngobrol sama yang nggak nyambung, nggak nyaman ya nggak enak. Oke. Ya gitulah, nggak betah lah. Karena nyambung nih gitu ya? Iya, nggak nyambung karena kayaknya saking bebas, gue suka kebebasan, asik. Gue Sagittarius. Gue tahu lu Aries, asik. Iya, suka kebebasan. Jadi di tongkrongan tuh yang paling gue senengin tuh nggak ada batasan lu siapa, lu punya lo kasta apa, lo agamanya apa, kita bisa menghina apapun, mau ngomongin apapun, teriak siapapun. Dulu di tongkrongan manapun teriak aja. Oke. Mau mabok ya. Jadi mabok berarti bebas lah. Berarti sebenarnya karena temen ya. Teman, lingkungannya yang menciptakan tempat itu nyaman. Mau nggak duduk kayak mau jongkok biasa, mau duduk di bawah kayak mau tidur di mana, bisa tidur di mana aja. Ya kan itu kan intinya emang lingkungan yang ngebentuk bikin nyaman. Oke. Gitu. Kalau kampus dulu tuh gue ngibaratin kata. Tapi lu nggak menciptakan ya? Kenyamanan itu lo bisa menciptakan juga. Misal contoh. Oh pasti harus lah. Misalnya nih, Be, kita berdua di sini nih, Be. Iya. Terus habis itu pasti kan
ini kok tembok kosong-kosong aja nih. Iya. Mulai gambar apa gitu-gitu itu kan diciptain tuh. Oh pasti. Suasananya. Itu pasti. Itu pasti. Itu setelah temen atau Setelah- dia duluan. Oh setelah terjadi. Mendesain tempatnya dulu. Gue tempat dulu gue. Oh tempatnya dulu. Gue tempat lu dulu. desain. Tempat Oke. dulu baru kita mau ngapain aja tuh Barengan sama teman-teman. barengan. ini. Gue nggak suka yang nih. Gue kenapa gue nggak suka? Gue bukan orang jalanan gambar jalanan karena gue nggak suka itu Gue suka damai satu. Maupun rebel tapi gue rebel harus damai. Kayak misalkan ya apapun itulah. Misalkan gue punya band kayak TPS kan dulu. Jadi nakal tapi nggak jahat. Nakal, tapi gua nggak jahat. nggak ngerusak Kalau kata ba- JJ gitu. Iya. Nakal boleh asal jangan jahat. Dulu jahat sih pernah lah pasti Jahat lah. lah, iya. Jahat pasti pernah. Mungkin lu sih jahat. Kenakalan remaja jahat pasti iyalah, cuma bandel iyalah. Jahat mah nggak apa-apa lah. Kopi nggak enak nih, Be. Nah, emang sengaja kan gratis. Oh iya lupa. Kan lu nggak bayar, gue bikin Iya, nggak enak lah. iya. Ya, jadi gitu. Jadi makanya gue bikin tempat dulu nyaman, baru gue setidaknya bisa buat apapun di tempat itu. Maksudnya semena-mena apapun, karena gue bisa jadi tanggung jawab, karena Oke. gue bukan orang yang menyebabkan masalah terus gue hilang. Oke. Ya kan, kalau lo bisa aja lo berbuat sesuatu rebel, lo kabur. Tapi karena ruang ini punya gua, jadi gua rebelnya ya pasti gue bisa bertanggung jawab dengan tempat Oke. itu. Nah gitu sih intinya. Nah kalau kampus tuh dulu tuh gua ngebayangnya tuh kampus kenapa gue bilang bebas? Emang sebetulnya bebasnya ya karena nggak ditemuin di tempat normal kan sebetulnya kan. Jadi dulu tuh kayak kalau dulu tuh zaman Harry Potter nih Hogwarts nih. Oke. Hogwarts. Academy. Kalau di dalam agama nih surga dan neraka sebetulnya tempat itu. Oke. Kalau Lu gue bisa memilih lah. Kapan lu saat dimana ada di surga, saat dimana lu menjadi Oh, neraka buat diri lu sendiri. Wih, dua-duanya menyenangkan. Iya, dalam nggak tuh gua? Arab. Wah, rasis. Bagus. Emang. Iya gitu, jadi tempat dulu sih emang baru bikin nyaman baru gitu emang inti gue. Oke, terus abis itu sekarang kan lu di Good School nih, di area Good School. Lu Good sebenarnya School. lu juga udah berapa tahun, Be? Berarti, Be? Good School, setahun lah. Udah setahun ya, baru setahun ya. Setahun. Dan lu menemukan kenyamanan lu juga nih kayaknya. Gue lihat-lihat Nyaman. bikin apa Nyaman. segala macam. Nah, itu apa lu juga mendesain juga atau lu juga enggak sih sebetulnya tuh. apa karena wah ini gue ngerasa kayak gue di lingkungan gue nih gitu. Dulu kan lu pas di Gutsar, lu juga sempat juga. nawarin kan Iya. studio kan gambar Oh slow iya kan? benar gambar slow. Gambar slow kan. Jadi itu intinya sebetulnya bukan inisiatif gue untuk pengen di sini sebetulnya ya. Jadi itu inisiatif yang di Good School gue. Jadi kalau gambar slow tuh kan ngobrol sama anak-anak dulu nih. Ya. Nih kita kita udah nggak punya tempat nih. Dulu Ale nawarin di Gutsar, cuma anak kebetulan waktu itu lagi sibuk masing-masing. Jadi udah kita kayak nggak begitu make. Jadi nggak usah lah, nggak usah butuh dulu. tempat, ya. Waktu itu lagi nggak butuh tempat ya, nggak butuh tempat. Itu pas udah Good School pindah. Satu tempat ini dekat sama rumah gue, jadi ada inisiatifnya emang pertama gue waktu itu. Ya. Good School nih, sewa nih, bla 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 bla. Ya udah akhirnya masuk. Buat intinya kita nyewa ini buat tempat nongkrong intinya. Ya, Gue tuh buat sama base anak-anak camp buat ya? tempat nongkrong. Buat nongkrong. Bukan base camp, nongkrong. Buat nongkrong. Jadi ketika mau nongkrong ya udah punya tempat Tempat ini. nongkrong juga. Kalau base camp kan lo bisa tinggal. Oh iya. Beda nih. Kan ngomongin beda. base camp. Kalau konsepnya nongkrong di sini gue beda, bukan tempat tinggal sama Iya. anak-anak. Walaupun Soalnya lu kan tinggal. Walaupun tinggal juga. Gue salah anjing waktu itu kan. Tinggal juga, tapi tetap nggak mikirnya base camp. Karena ya ini posisinya jauh sama anak-anak yang gambar lain. Selaw yang lain, Iya. karena kan di selatan gitu kan. Ini kan selatan. Iya, kita. kan tuh ada yang Bekasi, Tangerang. Kita very selatan. Yoi. What size? Wede. Weh, Paling anak paling what's up, selatan mana? what's up? Enggak, anak paling selatan mana? Sini. Ini pinggir. hampir. Tapi on the way nih kayak keren ini. Wah, parah, Boy. Ini udah banyak banyak orang-orang cakep loh sini. Lo dong yang keles. banyak orang cakep. Loh, Be. Terus lo berarti pertama dan kenapa lo waktu itu ikutan galau, gambar Selaw? Kejebak gambar gue. sama Malau. Itu kejebak. Keruru dulu gue Ruru Tebet ya? Ruru Tebet. Nah, itu juga lo sempet nongkrong tuh, Be. Nongkrong. Iya. Cuma nah itu bedanya dulu Ruru Tebet sama kampus, gue masih tetap nyaman di kampus dulu. Oke. Karena kan angkatan gue yang ke Ruru tuh paling cuma Ipul atau berapa kan ya. Barto.
Barto Barto belum. belum. Barto belum. Jaipul ya? Ipul sama Nick. Ipul Nick ya kan? Oh, Kang Cukur. Kang Cukur. Iya. Ipul Nick tuh yang suka masih di nah, sedangkan masih nyaman di kampus ya karena mayoritas temen gue masih di kampus. Jadi gue Oke. ke Rute Tebet ya paling sekali-sekali aja kalau ada Iya. event dan lain-lain kan. Iya. Nah, terus kebetulan yang gambar selau itu ada pembelian tiket Moka. Oh, Moka. oke. Nah, itu Kewes tuh. Ya. Kewes, wah nonton sama Kewes nih, Euk nih. Iya. Euk. Ruru, oke gue kesana deh, gue beliin. Lagi ngantri, kebetulan lagi ngantri gambar slow, baru mau banget dibentuk tuh. Ada Malau, Bajau, Ajer, Jarot. Oh, di Jarot, iya Jarot. gue ingat. Iya, Mereka tuh. sering gambar tuh. Iya, Ajer, iya, Malau. iya. Terus udah, ketemu gue lagi ngantri. Weh, ngapain lu? Ini gue ngantri tiket nih, Moka. Udah, gambar slow, gambar dulu, gambar bareng sini, gambar bareng. Ah, nggak bawa perlengkapan? Ada. Oke. Ya udahlah, langsung gambar. Udah. Terus di situ udah mulai setiap Kamis udah mulai rutin, datang kita butuh nama nih dulu. Itu udah lumayan Namanya ada. jadi galau. Enjing tuh. Anjing. Pertama kali ngungkapin itu enjing, galau. Gambar bersama Malau. Gambar bareng Malau. Oh, bareng Malau. Bareng Malau. Gambar selau, gambar bareng Malau. Padahal Malau nggak cuma kemis, tiap hari dia Tiap mah. hari. Iya, Cuma gambarnya yang nentuin harinya tuh Jarot sama siapa ya? Lupa, Jarot sama Malau gitu kan. kemis aja gitu. Nah, gambar bareng Malau, kata Malau, gue. Terus akhirnya di presentasi akhirnya gambar selau. Nah. Ya udah selau aja, padahal artinya awalnya dicari gambar bareng Malau. Iya. Udah gitu, akhirnya cemplungnya gara-gara ketarik gitu. Udah jadi asik aja. Ada berapa orang, Be? Jadi Berarti sering di, tuh. di Galau sekarang? Wah, sekarang nggak tahu. Dikit sekarang sih. Intinya doang aja sekarang. Paling ya Lu, Bajau, gue, Sahal. Bajau, Sahal, Enjing, Nunu, Evi, Anis, Malau udah jarang lah ya. Tapi masih ada di grup. Nah, Di grup banyak sih sebenarnya. Ada banyak. albumnya sama Agam lah, Oh, ada oke. Said. oke. Masih banyak sih di grup. Cuma ya kalau kumpul-kumpul masih orang dikit aja udah tinggal. Terus Gitu Be, awalnya. berarti Be kalau di sini yang lo ngerasa lu wah ini kayaknya tempat go out nih jadinya di sini aja nih gitu. Yang nentuin itu apa, Be? Nah. Selain teman mungkin atau apa atau emang suasana? Suasana gue. Suasana Sama, gue nyari suasana. Jadi kan Gutsar dulu tuh sebetulnya gue masih ngerada kaku sebetulnya kalau Gutsar. Karena bukan rumah kali ya atau apa ya? Nggak Atau tahu, bukan- gue waktu masuk sana apa gede banget? apa gede banget, terus gede banget, orangnya terlalu banyak, terus terlalu saking ruang gede, orangnya terlalu banyak, ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini, jadi nggak bingung gitu, bingung lah, kayak masih tempat umum aja jatuhnya, bukan kayak. Iya. Nah pas gue kesini kecil nih, hampir sama sebetulnya. Satu pintu keluar ya kan, satu pintu keluar kecil nih, lebih kecil. Wah gue kayak terus kehidupan sebelumnya ya biasalah. Ngapain gue ya? Oh biasalah Kerja artistik ya? kerja apapun, artistik, menyewakan mobil, apalah, pameran, saham, normal itu, normal life, life apaan sih, kabur, normal life, udah biasa tuh, udah biasa. Kesini pamerannya siapa waktu itu ya? Sebetulnya udah nyewa, tapi gue akhirnya nemuin kenapa gue akhirnya ini tempat udah mulai nyaman aja di sini gara-gara pas pamerannya KTN Rescue sama Agam nggak salah ya. Kumpul semua anak-anak, bruk. Suasana. Kayak kampus nih. Oh, iya. Kayak kampus nih, udah mulai berasa nih, udah mulai berasa enaknya rame gitu kan, udah ada yang ngomong teriak-teriakan lah apalah. Wah nih udah enak nih sini nih. Terus udah gitu nggak ada yang ngebahas kehidupan yang lu mesti pikirin, nyantai aja kan, ya kayak ketongkrongan aja udah biasa, nggak yang lu sibuk apa nggak ada itu lagi tuh, udah nggak Tadi ada. gue nggak ada lagi sibuk apa nih? Iya nggak ada. Tadi gue pertama nanya lagi sibuk apa nih? Nggak ada. Nggak ada. Itu tuh nggak ada tuh, jadi nggak ada. Ya enak aja deh. Oke. Enak. Selain suasana, Tapi apa ya? ada kurangnya masih. Karena manusia itu selalu kurang. Manusia Pasti, selalu kurang. Pasti. Oh tapi Dika aja nggak kurang. Oh iya, nggak pernah kurang ya? Dika aja sama tongkrongan gua nggak pernah kurang tuh. Oke. Dika aja nggak ada minus, Dika aja dulu ya. Kurang-kurangnya di sini cuma banyak yang ngutang. Sini, Banyak yang ngutang kopi. Utang. Bangke emang.
Terus be. Aduh. Lu mau bayar sekarang nggak? Be, Apaan? kalau suasana apa segala macem, nah kalau ngomongin hubungannya karya sama ruangan lo sendiri deh. Woi deh, lu pernah? Emang sama nih kayaknya dengan gue, gaya gue berkarya kan gue jahil nih. Karya gue kan hubungannya sama anak kecil atau hubungan sama gitu. Ya, kenakalan lah, nakal. Iya, kenakalan apa segala macam. Ada hubungannya nggak sama ruang lo sendiri gitu? Nah itu kan dulu gue pernah ngomong kan waktu pameran tunggal kan, intinya harus tetap berasa struggle, berasa di bawah, Harus struggle berarti ya. Harus berasa di bawah biar lu tahu keresahannya lebih banyak, nggak apa ya dulu gue bilangnya gue apa ya dulu ya, yang lu bilang lu miskin terus lu ntar lu, Iya. ya lu ngomong gitulah, lupa lah gue. Emang gue bilang gitu lo miskin terus kagak? Jagalah kemiskinan. Karena itu adalah sebagian daripada apa gitu ya, gue juga lupa. Iya itulah pokoknya lah. Jadi dia harus tertekan tuh, harus. Nggak boleh lu nyaman lah. Nyaman tapi miskin, nggak miskin. Nyaman tapi kurang di nyaman tapi lu sebetulnya kurang. Gitu. Jadi tadi apa ya, karya? Iya, berkaryanya. Sebetulnya kalau di sini tuh gua kalau berkarya tuh ngumpet lah sebetulnya. Gua orang yang berkarya ngumpet. Nggak dikasih lihat ke orang. Nggak. Karena kalau gua dikasih orang gua lebih parah lagi. Lo nggak bisa jadi kayak Paul Gauguin atau jadi Van Gogh yang selalu melukis di panoramik. Di luar. Itu bisa. Itu bisa ya? Kan lebih sepi. Kan Kondisinya sepi. Kalau lu naik gunung barengan sama mobil lu, gue lihat, gambar juga. Nah, itu ya salah satu eksperimen keluar dari berkarya di keluar studio, ya kan? Keluar studio. Mencoba. Jadi alam adalah studio saya. Awalnya mah jelek, awalnya mah nggak nyaman sekali ngegambar di luar tuh nggak nyaman gue. Nggak ya? Karena faktornya gue nggak bisa ketemu orang, pasti pengennya bandel kalau ketemu orang tuh pengen awal ya. Sedangkan kalau lagi sendiri tuh emang lebih fokus, lebih seneng aja, lebih nggak keganggu lah, nggak gampang ke distract. Bahkan kalau berkarya di rumah tuh, ya udah tuh pintu tutup, nggak ada tuh kontak-kontak orang luar, pokoknya orang luar nunggu gue keluar gitu. Tapi ya tidak nyaman-nyamannya di sini ya, lu dapet pacar lah ya. Wah. Oh sini nyaman kok. Sini. Habis. Woi, sekarang gini, satu lagi Boy. Satu lagi kalau gue pikir kan sebenarnya kalau lo ngomongin, lo kan anak lukis nih. Kalau lo bisa ceritain nggak contoh-contoh yang bisa menggambarkan tempat dengan lukisan? Wih, misalnya contoh nih, pada zaman lo SMA, kalau itu digambarin sebagai lukisan, lukisannya siapa itu Boy? Wih, atau lukisan yang kayak gimana deh? Nah, zaman lo kuliah, lukisan yang kayak gimana nih? Abstrak, banyak warna, pakai tangan, atau peta-peta. Nah kalau di good school, ini kayaknya lukisannya harus yang, deh gitu. Coba. Gue belum kepikiran ini nih, tapi oke nih. Oke kan? Bagus ya pertanyaannya ya. Iya. Hai guys. Keren. Kalau itu adalah lukisan. Kalau di tongkrongan, Zaman SMA. Atau dia masih sebatas, kayaknya itu masih drawing, sketsa. Belum gue warnain, bisa. IKJ Sujoyono. IKJ Sujoyono gue. Zaman SMA? SMA tuh apa ya? Anjing, SMA tuh kayaknya gue rasa cocoknya bagusan bukan lukisan. Oke, apa dia? Desain baju jeruk. Desain baju jeruk? Iya woi, gambar-gambar desain baju jeruk zaman dulu. Itu kayak lebih cocok sih, nggak ada lukisan ya. Lukisan apa? Lukisan apa yang kayak gambar-gambar desain orang jeruk? Mana gue tau kan gue mau satu SMA. Nggak. Apa ya lukisan ya? Apa yang mendekati gitu ya? Iya, apakah dia hanya, kayaknya dia sketsa deh, cuma warna yang, disusun-susun, bukan, hitam putih yang disusun-susun. Enggak, udah di logo-logo gambar-gambar desain yang orang tawuran di baju jeruk, desain. Tawuran baju jeruk. Iya. Lu tau kan dulu kita waktu muda tuh pasti bikin karon kan, bikin baju-baju orang tawuran atau basket atau apalah. Yang gambar-gambar SMA yang tangannya kotak-kotak gitu. Kalau menggambarkan SMA itu tuh suasana ruang dan tongkrongan begitu ya. Iya, SMA gitu tuh. Iya. Kalau IKJ udah Sujoyono. Enggak ada bagus tuh. Modernis.
Nggak ada. Yuk. Iya. Kamu modernis ya? Modernis. Ah, gue nggak tahu, lupa gue pelajaran. Yoi, gitu. Iya. Terus, nah kalau sekarang, Wah, gila sekarang. Wah, sekarang. Sekarang sebetulnya nih sekarang yang lagi dalam gue. Nih pertanyaan gue. Kalau gue ngelukisnya dalam keadaan perubahan karya gue, menyikapi ruangnya atau apa? enggak. Contoh melihat karyanya. Kalau dia itu adalah jadi karya, karyanya siapa tuh kira-kira? Ruangan yang sekarang nih lo nikmati ini. Sini tuh damai sebetulnya. Damai seperti apa ya? Indimoy? Indie Enggak masuk. Nggak masuk. Nggak mungkin ya? Enggak. Karena Ya, terlalu indah. ya, enggak. Siapa dong? Apa sih sini? Anjir sini apa ya? Gue nggak kebayang nih. Lama. Panjang. Gue tahu. Karikatur Pak Johan. Karikatur Pak Johan. Yoi, Kampung Lawak. Oh, itu Sini, ya berarti. iya. Sini karikatur. Ya, iya. Lukis tapi Pendekatannya karikatur. Lukis ada tapi- komedinya dan satir. kayak apa ya gue ya? Ya kan? Iya. Berarti kalau karikatur ada pendekatan satir. Satir. Komikal. Komikal. Oke. Mengarah sedikit ke orang bisa paham. Apaan sih? Nggak ngerti gua. Lukisan lu maksudnya? Ini ruang ini. Oke. Karena kan ini sekolah. Lo nggak bisa totalitas yang kayak IKJ, sepenuhnya IKJ. Orang Oke. mesti nanya nih apa, enggak dong, ya kan? Jadi IKJ udah pasti, ya ini sekolah. Iya. Selesai. Iya. Kalau ini, Kok IKJ sekolah? iya namanya sekolah IKJ. Emang kalau sekolah ya? Sekolah. Emang Kalau gua belajar nggak pernah masuk. Emang lo belajar apa? Nongkrong. Nongkrong doang. Iya. Tapi kan orang nggak bakal nanya, ini apa? Enggak. Ini sekolah, IKJ. Iya. Sebenarnya kalau di sini kan kagak. Ini apa ya? Oh, iya. Kan itu yang menarik buat gua. Tapi ini apa orang paham sebetulnya kalau ngeliat karya. Kalau karya, bukan. ngomonginnya ruang. Oh, bukan. Ini apa? Tapi setelah dijelaskan orang gampang mengerti karena baku, Oke. fix. Fix. Kalau setelah dijelaskan pasti fix. Kalau IKJ kan dijelaskan bingung. Kan sekolah udah kagak bisa diapa-apain. Oh iya sih. Susah juga. Institusi. Iya. Ya gitulah ya. Gitulah ya. Kalau Karikatur ini karikatur nih. Karikatur di sini. Ya, ini karikatur di sini nih. Ya, oke. Ada ininya, ada Ah. satirnya, ada apanya. Tapi Be, Eh. kalau dari setiap tongkrongan nih mau ngawur apa segala macem, yang lo paling senengin tuh apanya sih sebenarnya? Apakah karena wah gue jadi dapetin, kalau kata Zelda, wah gue jadi upgrade gue jadi nongkrong ngobrol dapet nutrisi, atau jadi nambah temen gue, Gua- jadi nambah suasana yang gue senengin. Gue nggak gitu. mikir gitu sih. Enggak ya? Karena gue nggak butuh upgrade karena gue udah terupgrade. Oh iya. Dako. Dako apa tuh? Paling ngentut lagi gue. Bukan dako. Oke. Bukan iya. bahasa Prancis dako bukan? Dakor. Dakor. Wih, dakor. Wi. Bonjour. Bonjour. Bongwi. Bongwi. Malam. Iya. Bonsoir. Nah. Oke, Oh, iya. kalau misalkan Apa ya? menggambarkan Tempat- ruang sekarang di mana lo tempatin ini ada di Good Side dalam bahasa Prancis, apa yang cocok? C'est magnifique. Itu apa artinya? C'est magnifique. Ya, artinya apa, Bro? Nggak tahu gue. Nggak tahu ya. Lo kan bisa bahasa Prancis gimana? Lupa, Le. Oh, lupa. Lupa. Si Magnifique tuh sama aja kayak Magnifique nggak sih? Iya, ya itulah. Magnifique. Ya googlingnya lah, Iya. magnifique lah. Udah lupa lah gua. Iya. Ya pokoknya magnifique. Gua tau ya pakai bahasa Prancis, nggak bisa di Indonesiain gue. Terus Be, kalau misalkan ngomongin karya juga nih Be, gitu. Kan lo banyak tuh ngeposting atau apa segala macam. Lo kan banyak tuh ngeliat-liat. Wow, yang lo senengin dari dunia digital sama dunia tidak digital. Ini nih, gua masih kolot sebetulnya gue. Iya, jadi kalau di dalam konteks digital sebenarnya lu biasa aja. Masih nggak. Lebih enakan begini ya, ketemu. Iya, ngobrol, masih nggak bisa dibandingin gue. ngomongin yang kalau di apa namanya di dunia digital di Instagram. Enggak. Hmm. Karena kan dulu kan mungkin konsep di otak gue kalau karya itu dulu kan lukis nih, lu harus memamerkan dulu.
Karena kan dipamerkan itu kan lu pertama kali memperlihatkan karya lu ke ruang publik. Gagasan nih. Lu memperlihatkan ide lu di ruang publik pertama kali di suatu acara. Ya. Bukan yang harus hanya, dirayakan. Harus dirayakan, bukan hanya cuma Makanya ada nge-share. pembukaan. Nah, ya harus dirayakan. Nah, setelah zamannya sosmed ya gua karya banyak. Tapi ya emang karena belum di-publish kadang-kadang jadi untuk mempublish tuh ya di sosial media yang Enggak ya, kurang ya. enggak kurang. Mendingan tomplok-tomplokan gitu ya. Iyalah ngumbar kemesraan. Public romance. Biar dihina teman-teman. Digital romance. Gue bilangnya digital romance. Udah main peluk-pelukan aja nih, main tomplok-tomplokan aja nih bocahnya. Oke, gila geli juga sih, cuma ya seru aja. Geli ya sebenarnya. Seru baca komen orang. Gue tahu tuh sebenarnya dengan lo posting itu, makanya gue nggak komen. Karena apa? Gue tahu nih dia pasti mengharapkan komen. Iya, mancing aja. Banyak Iya. yang kena pancing berarti. Banyak. Saya seru. Gue nge-like doang. Saya seru melihat itu. Iya, karya sosmed. Kalau ngobrol sih sebetulnya sama lah, ngobrol kan kita enakan ngobrol gini kan. Kalau media kan pakai kuping lah, apalah headset atau apalah, layar yang delay lah. Gue nelpon aja udah males. Dari di zaman dulu kan kuping panas lah kok teleponan. Jadi pacaran langsung ketemu ya? Iya. Iya. Zoom, video call juga cuma layar aja udah nyala. Nggak usah ngobrol. Capek. Be, terakhir Be, project ke depan. Wah, kok udah terakhir aja? Terakhir. Wah. Udah lama ya? Guys, gimana nih guys? Udah lama kan? Wah. Panjang juga pasti nih kalau ngomongin proyek lo ke depan. 3 jam lah. Proyek. Proyek. Lo kan pameran tunggal. Kendor, Le. Kendor. Oke, kendor itu di mana nih? Di gambar selaunya? Enggak, kendor di pandemi sebetulnya. Oh. Tadinya kan persiapan project tuh banyak kan. Bukan project deh, rencana membuat sesuatu banyak hal itu banyak. 2020 di 2020, 2021. Apa tuh yang ketahan di 2020 yang seharusnya terjadi di 2020 apa yang harusnya terjadi gara-gara pandemi kayaknya kita mesti mundur nih gitu apa tuh? Yang jelas berkarya bepergian udah. Kalau berkarya bukannya nggak ngaruh pandemi, kan kita bisa sendirian. Bisa. Atau harus berkarya yang bersama-sama. Kebetulan gue lagi senang bepergian dan sambil berkarya. Oke. Jadi lebih mau lihat lebih melihat keluar gue. Oke, itu salah satu yang harusnya nggak bisa yang terjadi. Harusnya 2020 ini malah tidak terjadi. Oke, apalagi? Gua mau itu tetap intinya bepergian. Tadinya gue mau rencananya road trip jauh, beda negara. Tadinya udah begitu tuh gue tuh. Sama pacar. Oh iyalah. Iyalah. Lanjutin nggak usah. Kan sama-sama berkarya. Tahu ngelus ini dengkul mulu nih. Kayak piaraan. Grogi. Oh, iya. Hey guys. Iya berpergian jadi kandas. Beberapa residensi juga harus ada residensi. Enggak, pengen mengajukan dan waktu itu ditawarkan beberapa emang. Oke, harusnya ada tapi gua enggak keluar negeri ya. Keluar negeri karena satu sanksinya ya penyakitnya itu di rumah gua ada 2 orang tua yang tua. Jadi gua rada beban ke situ juga sih. Kalau jadi sama beban sosial juga lah gua ada setengah sebetulnya pengen tetap jalan tapi setengah tetap gua ada kayak beban sosial. Gua nggak bisa sebagai manusia yang semua menahan kepergian, gue juga harus sebetulnya menahan kepergian gitu sebetulnya sih. Beban itu gue jadinya. Jadi ya udah semua udah proyek gue, udahlah tutup buku. Tapi sementara rencananya itu bakal akan pasti. Nextnya. Tapi gue lihat keadaan untuk aja. Untuk menyiasati keterbatasan lo tadi tuh, lo nggak bisa keluar lapas segala. Apa yang lo lakuin? Netflix. Terus? Apa ya? Gue juga sih. Apa ya, saham juga lagi saham yang bagusnya buat invest. Sempet nyolong dikit juga bisa tapi turun. Tapi oke sih buat invest. Tapi ya gitu yang doing nothing. Apa ya? Apa ini? Iya, kendor gue. Jualan kopi aja ya berarti ya. Paling jualan kopi pun juga biasa aja. Kan ini merchandise. Iya lupa. Ini bukan kopi, ini adalah merchandise. Wah, itu statement tuh. Menarik tuh. Bagus. Jadi kalau ada gue merchandise sebenarnya nggak perlu dijual. Apa? Bagi-bagi ya?
Kalau bagi-bagi rusuk tutup dong. Kan banyak merchandise. Ini kan toko merchandise. Oh, toko namanya. merchandise. Iya, Iya, jadi apa ya? Kendor sih. Cuma ya udah nggak apa-apa. Yang penting masih aman, sehat, masih nggak stres. Stres sih stres, tapi ya masih bisa keatasin lah. Semua masih aman lah. Tapi kalau berkarya ya masih aja. Tapi ya itu karena ya butuh perayaan itu gua nggak bisa gua. Sebetulnya iya nggak bisa. Melepas itu ya. Melepas kepenatan. Pas penatan itu doang. Tapi masih aman. Tapi nggak lo lariin ke bikin karya atau apa enggak ya? Enggak juga. Atau itu jadi salah satu one off. Kalau berkarya udah pasti. Pasti kan kita ngeliat apa gitu yang seru pasti kita bahas di karya kan. Udah pasti itu udah riset yang tanpa tidak disadari ya sih. Wah, observer juga. Observer gue. Kadang-kadang gue observer. Makanya gue suka tongkrongan ya karena observer. Memperhatikan. Ada ilmu, ada obrolan apa. Makanya temen gue banyak dari lingkungan berbeda. Yeah. Banyak. Jadi ya udah seru aja. Banyak. Sip. Banyak Thank you, gitu. Oke, ini gue udahi dulu ya karena obrolannya nggak terlalu enak. Oke, thank you. Kita akan ketemu lagi nanti dengan teman-teman yang lain ngomongin tentang ruang, ngomongin tentang tongkrongan, ngomongin tentang bagaimana mereka bersosialisasi dan Halo? bersinggungan dengan tuh kan belaga-belaga sibuk emang brengsek emang banyakan main saham. Nah, oke, buat teman-teman nanti pokoknya semua kita akan datengin beberapa orang-orang yang akan tektok lah. Gue bukan jurnalis, jadi gue tidak bertanya sebenarnya. Iya, tapi lu nanya mulu anjing. Bukan, itu adalah memancing. Oh, mancing. Nah, beda sama pertanyaan. Oke? Jadi sampai ketemu lagi di tektok. Berarti kalau tik. Oke, see you. Deh. Wah, gawat.